Halo semuanya, selamat datang dan terima kasih telah balik lagi di Kampung Jepang. Pada kesempatan kali ini kita akan hitung-hitung berapa sih total uang yang akan kita dapatkan dari beasiswa Mombu Kagakusho atau beasiswa Max. Kang, naon sih beasiswa Max? Beasiswa Max atau beasiswa Mombu Kagakusho ini adalah beasiswa yang diberikan pemerintah Jepang kepada hampir seluruh siswa-siswa yang ada di dunia, tentunya setelah lolos seleksi ya. Programnya ada D2, ada D3, dan S1. Untuk lebih jelasnya kalian bisa cek-cek sendiri deh di internet atau kalian bisa cek di website Kedutaan Besar Jepang di Indonesia ya. Dan kebetulan saya ini penerima beasiswa Max angkatan tahun 2007 program D2 yang udah nyangkut di Jepang 13 tahun. Kebetulan apa kebetulan ini? Mungkin sebagian dari kalian cuma tahu bahwa beasiswa Max atau beasiswa Mombu Kagakusho ini cuma memberikan uang allowance atau uang jajan per bulan plus biaya gratis sekolah selama masa program pembelajaran. Tapi nggak ada yang tahu totalnya kan? Oleh karena itu, tanpa basa-basi lagi, let's do it! Hajimemashou! BTW, semua info yang akan saya sampaikan kepada kalian ini adalah info berdasarkan pengalaman saya ya. Setelah diumumkan kelulusan beasiswa Max atau beasiswa Mombu Kagakusho ini, nanti kalian akan berangkat ke Jepang di awal bulan April. Berarti di situ kalian akan dapat ongkos pesawat dari Jakarta ke Jepang. Di zaman saya, waktu itu kita naiknya JAL atau Japan Airlines. Nah, kalau anak-anak D2 dan S1, anak-anaknya itu nanti dibagi menjadi dua. Ada kelompok yang di Tokyo dan ada kelompok yang di Osaka. Nah, kebetulan saya itu kebagian di Osaka. Kalau anak-anak D3 semuanya nyangkut di Tokyo ya. Tapi nggak tahu kalau misalnya sekarang ya. Tapi di zaman saya di tahun 2007 itu anak-anak D3-nya semua ada di Tokyo. Oleh karena itu, mari kita cari berapa sih ongkosnya dari Jakarta. Untuk kasus saya, dari Jakarta ke Tokyo, terus ke Osaka. Kita cek ya. JAL Airlines, JAL Yoyaku. Mungkin ada sebagian website dalam bahasa Jepang yang nanti saya translate lah. Di zaman saya itu, dari Jakarta, terus ke Narita, dari Narita ke Osaka. Ayo kita cek ya. Karena biasanya diberangkatkan itu awal April, kita anggap bahwa kita itu akan pergi ke Jepangnya tanggal 2 April ya. Dan satu orang dari Jakarta ke Narita. Berapa ini? Kita dapatnya waktu itu pesawat ekonomi ya. Jadi kita ambilnya yang paling murah aja ya, yaitu sekitar 12.189.000. Kita masukkan ke dalam Excel ya. Yang pertama adalah ongkos pesawat. Ongkos pesawat tadi berapa? 12.189.000. Bentar ya. Oke, jadi untuk ongkos pesawat dari Jakarta ke Narita adalah 12 juta rupiah. Untuk kasus saya, setelah sampai di Narita, saya langsung naik pesawat ke Osaka. Ayo kita cek selanjutnya dari Narita ke Osaka. Oke, di sini saya sudah masukkan kolomnya ya. Dari Narita ke Osaka. Waktu itu bandaranya adalah Bandara Itami namanya. Di hari yang sama, yaitu 2 April 2021 untuk satu orang. Mari kita cek. Oke, harganya yang paling murah adalah 11.010 yen. Oke deh, kalau gitu kita masukkan ke Excel tadi ya. Nomor 1 itu adalah ongkos pesawat dari Jakarta ke Narita. Yang kedua itu adalah ongkos pesawat dari Narita ke Itami. Itami itu adalah nama bandara yang ada di Osaka ya, 11.010 yen. Atau kalau dalam rupiah itu sekitar 1,5 juta.
Nah, setelah sampai di Bandara Itami, kita dijemput dengan bus kecil menuju ke asrama kita. Nah, di sini berarti ada biaya bus ya. Kita cek berapa sih biaya charter bus. Oke, di sini kita sudah buka website untuk charteran bus ya. Kalau nggak salah waktu itu dari Bandara Itami Osaka ke asrama itu sekitar 1 jaman. Jadi, ini yang paling pendek itu adalah 6 jam, 16.500. Biaya ongkos. Jadi tadi biayanya 16.500. Ini tadi 16.500 itu per 6 jam ya. Jadi kita bagi 6 untuk mengetahui per jamnya. Dan pada saat itu yang naik itu ada 5 orang ya. Jadi dibagi lagi 5. Oke, jadi 16.500 dibagi 6 kali 5. Jadi per orangnya itu dapat uang sekitar 550 yen atau 75.944 rupiah. Nah, setelah itu kalian akan belajar bahasa Jepang di sekolah bahasa Jepang selama 1 tahun. Nah, dalam kasus saya belajar di JASO atau JASO Osaka. Kita lihat berapa sih biayanya. Oke, di sini kita lihat biayanya berapa ya. Ini tulisannya semua dalam bahasa Jepang, tapi nggak apa-apa. Oke, di sini dijelaskan bahwa biaya untuk administrasi adalah 20.000 yen. Dan untuk biaya pelajaran itu adalah 822.867 yen. Jadi kita masukkan ke dalam tabel tadi ya. Tadi 20.000 yen untuk biaya administrasi ditambah uang pelajaran sebesar 822.867 yen. Jadi kalau dalam rupiah adalah 116 jutaan. Nah, karena beasiswa yang saya dapatkan itu adalah program D2, jadi beasiswa yang saya dapat itu hanya 3 tahun. Oke, di sini kita akan masukkan kolom yang kita tunggu-tunggu nih, yaitu uang jajan atau allowance. Uang jajan yang saya dapatkan itu di tahun pertama itu sekitar 140.000 yen per bulan. Nah, di tahun 2008 beasiswanya turun menjadi 120.000 karena ada resesi ekonomi di Amerika yang mempengaruhi ekonomi Jepang. Jadi di tahun pertama aja 140.000, untuk di tahun kedua dan tahun ketiganya 120.000. Oke, jadi kita hitung semua totalnya ya. Jadi untuk tahun pertama yaitu 140.000 dikali 12. Setelah itu saya terimanya 120.000 dikali 12 bulan dan selama 2 tahun, jadi dikali 2. Yang saya dapat adalah 4.560.000 yen atau sekitar 629 jutaan. Yang keenam itu adalah biaya sekolah selama di D2 ya. Karena saya programnya waktu itu D2. Biaya sekolah D2. Nah, untuk biaya sekolah D2 waktu itu saya belajarnya di Osaka juga, yaitu di Osaka Denshi Seimongako namanya. Oke, mari kita lihat di sini. Karena waktu itu saya itu adalah teknik elektro, di sini untuk biaya masuknya adalah 250.000 yen. Untuk biaya lain-lain ada 270.000, 80.000 dan pokoknya di total 600.000 yen. Oke. Jadi untuk total saat pendaftaran masuk itu adalah 600.000 yen. Kita masukkan dulu ya. Biaya saat masuk adalah 600.000 yen. Nanti kita tambahkan dengan yang lain. Oke, untuk di tahun pertama totalnya untuk tahun pertama adalah 630.000. Jadi di sini adalah tahun pertama 630.000. Terus ditambah tadi ada lagi nih. Untuk di tahun kedua itu adalah 980.000 yen. 980.000 yen tuh agak.
Oke, jadi totalnya biaya sekolah selama di D2 itu adalah 2.200.000 yen atau sekitar 305 juta rupiah. Kebetulan lagi nih guys, hasil ujian saya itu bagus. Yang bener sih, kebetulan apa gimana ini? Jadi saya dapat perpanjangan beasiswa untuk melanjutkan ke universitas selama 2 tahun untuk mendapatkan gelar S1. Jadi saya dapat uang jajan lagi, uang jajan tambahan. Oh ya nih, nomor 5 kita anggapnya uang jajan pertama ya, uang jajan 1 dengan uang jajan kedua. Oke, di sini kita tulis uang jajan 1 itu uang jajan selama program D2 dan uang jajan kedua selama saya melanjutkan di universitas ya untuk mendapatkan gelar S1. Di situ saya dapatnya 120.000 yen per bulan dikali 12 bulan karena setahun itu 12 bulan dan karena 2 tahun jadi dikali 2 ya. Jadi saya dapatnya adalah 2.880.000 yen atau sekitar 397 juta. Nah, di sini ditambah dengan uang kuliah ya, uang kuliah di universitas. Nah, waktu itu saya kuliahnya di Ehime University atau Ehime Daigaku bahasa Jepangnya. Kita lihat di sini ya, Ehime Daigaku. Di sini semua websitenya dalam bahasa Jepang ya, tapi nggak apa-apa, tenang aja, saya translatein. Oh, di sini untuk uang masuknya itu adalah 282.000 yen, ditambah per semesternya itu adalah 267.900, ditambah biaya lain-lain, yaitu pokoknya kalau di total 614.560 yen. Oke, berarti pokoknya nengkangnya atau per tahunnya adalah 535.800 yen. Oke, mari kita masukkan di sini. Berarti untuk uang masuknya adalah 282.000 yen. Ditambah kita masukkan ini langsung, kita masukkan uang yang ini ya, biaya lain-lain. Biaya lain-lainnya adalah 64.660. 535.800 yen itu per tahun. Karena saya 2 tahun jadi dikali 2. Oke, jadi biaya kuliahnya itu adalah 1.400.000 yen atau kalau dalam rupiah adalah 195 juta rupiah. Oke deh, kalau gitu totalnya berapa? Ayo kita totalin semua ya. Sugoi. Gila, baru tahu aja. Banyak juga ya. Jadi ini adalah total uang yang kalian dapatkan jika mendapatkan beasiswa Mambuka Gakusho atau Max ini untuk program D2 yang melanjutkan ke S1 ya. Jadi total yang kalian dapat itu adalah 12 juta yen atau sekitar 1,6 miliar rupiah. Wow, banyak sekali ya. Kaget aku lihatnya ini. Keiko kata nah. Senzen kizuka kata. Jadi kalau misalnya kalian itu daftarnya untuk program D3, berarti angka atau jumlah uang yang kalian dapatkan juga akan lebih banyak. Nah, kalau S1 lebih banyak lagi. Apalagi kalau dari D3 bisa lanjut ke S1 dan dari S1 bisa lanjut ke S2. Nanti beasiswanya kan berarti ditambah lagi 2 tahun kan? Wow, saya kaget banget ya. Selama ini saya itu nggak sadar bahwa saya itu mendapatkan fasilitas dan uang kuliah sebesar ini. Jadi untuk adik-adik yang masih ada di Indonesia, apalagi yang masih kelas 10 atau masih kelas 11 atau kelas 12, ini loh, ada harta karun di luar sana yang mesti kalian dapat. Oke deh, saya kira cukup sekian untuk video kali ini. Semoga bisa menginspirasi dan memotivasi kalian lebih lagi ya.
Dan mungkin ada beberapa dari kalian yang, aduh Kak, dapat beasiswa ini susah, otak saya nggak kesampaian. Tenang aja, masih banyak jalan menuju Roma. Tuhan udah mentakdirkan kita itu sebaik-baiknya. Kalau kalian nggak bisa ke Jepang, kalian bisa sukses di bidang manapun tanpa harus ada di Jepang. Jadi jangan kecil hati, tetap berpikir positif dan berpandang ke depan. Oke deh, good luck buat adik-adik yang ada di Indonesia. Mite kuretari arigatou. Ja ne!